Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Veronica Meldi dengan NIM 24022161. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas sebagai Fondasi SDG 4. Topik ini sangat penting karena pendidikan anak usia dini merupakan tahap awal yang menentukan kualitas generasi masa depan. Melalui PAUD yang berkualitas, anak dapat memperoleh stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan karakter. Oleh karena itu, PAUD menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Anak usia 0-6 tahun dikenal sebagai masa golden age atau masa emas karena pada periode ini perkembangan otak anak mencapai sekitar 80%. Segala pengalaman dan stimulasi yang diterima anak pada masa ini akan sangat mempengaruhi perkembangan mereka di masa mendatang. Namun, kondisi PAUD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Angka partisipasi kasar atau APK PAUD masih relatif rendah dan masih terdapat kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan atau terluar atau wilayah 3T. Karena itu, SDG 4 menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu prioritas utama. PAUD yang berkualitas tidak hanya membantu perkembangan anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya kita masuk pada konsep PAUD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PAUD merupakan upaya pembinaan bagi anak usia 0-6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan agar pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara optimal. UNESCO juga menekankan bahwa PAUD harus dilakukan secara holistik, artinya tidak hanya memperhatikan aspek pembelajaran tetapi juga kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, SDG 4 menargetkan agar seluruh anak memperoleh akses terhadap pendidikan prasekolah yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar. Dari perspektif ilmu saraf atau neurosiense, masa usia dini merupakan periode perkembangan otak yang sangat pesat. Dari perspektif ekonomi, investasi pada PAUD memberikan keuntungan jangka panjang yang tinggi bagi penggunaan sumber daya manusia. Sedangkan dari perspektif psikologi, PAUD menjadi dasar pembentukan kemampuan sosial dan emosional anak. Baik, selanjutnya kita masuk pada tantangan kualitas guru. Guru merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan anak usia dini. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa masih banyak guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Sebagian besar guru di daerah masih berlatar belakangi pendidikan SLTA dan belum mendapatkan bekal yang cukup mengenai teori perkembangan anak. Selain itu, tingkat pergantian atau turnover guru juga cukup tinggi akibat rendahnya kesejahteraan dan insentif yang diterima. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualifikasi akademik, pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan guru agar profesionalisme guru PAUD dapat terus berkembang. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum dan peran keluarga. Kurikulum PAUD seharusnya berpusat pada anak dan dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Bermain juga sekedar aktivitas hiburan, tetapi merupakan cara belajar yang paling efektif bagi anak usia dini. Sayangnya masih banyak lembaga PAUD yang menerapkan pembelajaran secara formal dan berpusat pada guru sehingga kesempatan anak untuk bereksplorasi menjadi terbatas. Selain itu, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat meningkatkan prestasi dan perkembangan anak.
Oleh karena itu, kerjasama antara sekolah dan keluarga perlu terus diperkuat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan, pembiayaan, dan inklusi. Keberhasilan PAUD berkualitas juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan pendidikan. Saat ini, alokasi anggaran PAUD di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan rekomendasi internasional. Padahal, negara-negara yang memberikan investasi besar pada PAUD terbukti memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Selain pembiayaan, diperlukan regulasi yang jelas untuk menjamin standar layanan PAUD yang berkualitas. Prinsip SDGs yang berbunyi No Ons Left Behind menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan. Oleh karena itu, layanan PAUD harus bersifat inklusif dan mampu mengkomunikasi kebutuhan seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada 4 tantangan utama PAUD di Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat 4 tantangan utama dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Pertama, kualitas guru yang masih rendah dan belum merata. Yang kedua, masih banyak lembaga yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang terlalu formal dan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berbasis bermain. Yang ketiga, keterlibatan keluarga yang belum optimal dan mendukung pendidikan anak. Dan yang keempat, masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan PAUD. Keempat tantangan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia dapat terus meningkat. Selanjutnya kita masuk pada rekomendasi strategis. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, artikel ini memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pemerintah pusat perlu meningkatkan anggaran PAUD dan mempercepat profesionalisasi guru. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan berbasis datar agar program PAUD dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Lembaga PAUD perlu dilakukan reformasi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Selain itu, akademisi dan masyarakat perlu memperkuat penelitian, kolaborasi, serta memberikan dukungan dalam pengembangan PAUD di Indonesia. Melalui kerjasama, semua pihak kualitas pendidikan anak usia dini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan SDG 4 dan pembangunan berkelanjutan. PAUD bukan hanya tentang mempersiapkan anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga tentang membangun generasi yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kerjasama serta investasi yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar setiap anak Indonesia memperoleh haknya atas pendidikan yang berkualitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.